Ya, selamat pagi. Salam Pak. Gimana Pak Chandra? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Apa namanya? Kita bisa bertemu sebelum supervisi nanti dilaksanakan di kelas. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan sebelum supervisi nanti kita laksanakan di kelas. Di mana supervisi itu sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Apa yang sudah kita lakukan di kelas dalam proses pembelajaran itu kita bisa evaluasi. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, itu kita gali dengan supervisi supaya sesuai dengan pembelajaran. Baik Pak Chandra, untuk pertemuan besok Bapak mau memberikan materi apa? Ya, untuk pembelajaran besok saya mau mengajarkan pelajaran desain grafis. Materinya itu tentang pembuatan poster digital. Nanti kira-kira Bapak menggunakan model Kalau modelnya saya biasa gunain karena sering praktek ya Pak. Pakainya project based learning modelnya. PJBL gitu ya? Iya, PJBL. Kira-kira pelaksananya nanti Di kelas Pak, niatnya mau di lab, cuma karena labnya nanti dipakai, jadi di kelas aja mengkondisikan anak-anaknya nanti bawa laptop buat praktek. nanti bisa untuk praktek sekalian dengan kelas gitu ya? Iya. Metodenya seperti apa Pak? Kalau metodenya pertama-tama paling nanti ada ceramah dulu Pak, jadi saya menyampaikan materi dasarnya dulu, setelah itu baru nanti ada diskusi tanya jawab, terus baru setelah itu nanti anak-anak ada praktek, mempraktekkan apa yang sudah saya simulasikan sebelumnya. Jadi untuk materi sendiri apakah sudah menggunakan pelajaran dari Untuk diferensiasi udah sih Pak. Nah, proses pembelajarannya nanti saya kan menggunakan PowerPoint Pak. Nah di PowerPoint itu nanti ada teorinya juga, terus ada langkah-langkah pembuatan posternya, ada videonya, ada gambarnya, terus nanti saya simulasikan juga setelah saya presentasikan. Ya, alhamdulillah sepertinya sudah lengkap ya, maksudnya dengan apapun gaya belajar siswanya sudah terakomodasi menggunakannya. Selanjutnya kira-kira selama ini Pak Chandra mengajar, apakah ada yang perlu dikembangkan? Paling ini sih Pak, untuk masalahnya itu kalau di kelas itu ada beberapa anak kan yang tidak minat sama jurusan di TKP gitu. Nah paling itu Pak masalahnya gitu. Iya, karena memang input di sekolah kita itu berdasarkan itu ya PPDB nilai dari SMP. Iya. Apa yang sudah Bapak lakukan terhadap anak yang seperti itu? Sampai saat ini sih saya belum Pak, Iya. belum lanjuti, cuma ada rencana nanti akan ada sebaya gitu. Jadi kan selain kalau saya kan udah ngajarin anaknya satu masuk materinya, mungkin dengan sebaya teman-temannya yang mengajarkan tahu apa karakter dari anaknya sendiri, mungkin lebih paham sama temannya yang mengajarkan. Yang supaya mungkin pendekatan yang teman itu berbeda ya. Iya. Penerapannya lebih cepat jadi kita lebih namanya lebih cepat paham. Oke Pak Chandra, nanti kira-kira nanti kita ketemunya di jam Di hari Kamis jam pertama 6.30 sampai pukul 8 gitu. mudah-mudahan pertemuan nanti bisa memberikan sesuatu sehingga kualitas pembelajaran di sekolah itu lebih baik lagi dan juga sesuai dengan tujuan. Terima kasih Pak Chandra, kita ketemu lagi nanti di kelas. Kalau di kafe 1 ya Pak. Terima kasih Pak Chandra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya mengingatkan saja, kita kan cuacanya lagi ekstrim ya, panas ya. Sudah sebulan lebih kondisinya panas. Jadi tolong dijaga ya kesehatannya ya. Jangan lupa bawa minum, terus sarapan dari rumah, tidak minum es ya, karena kalau banyak minum es bukannya sehat, pasti kalian malah nafsu. Jadi kalau kondisi panas kayak gini, kalian itu harus banyak-banyak minum air mineral dan minum es. Paham ya semuanya ya? Hari ini siapa yang tidak hadir temannya? Hadir semua ya. Tapi yang nggak hadir yang sedang mengikat ya. Di pertemuan sebelumnya itu kita membahas materi tentang kalimat niaga. Membuat logo ya, dari mulai pembuatan logo manualnya, kemudian logo digitalnya menggunakan tekniknya apa? Nah, untuk yang sekarang itu masih berkaitan sama tracing NLI. Cuma medianya beda, yang tadinya itu adalah logo, sekarang kita akan membuat poster. Nah, cara kalian buat poster itu kalian harus punya logo, karena poster itu kan fungsinya untuk membrandingkan brand kalian. Misalkan nih, mungkin kan Starbucks itu buat poster, kalau nggak punya brandnya. Jadi pasti posternya ada brand Starbucksnya kan ya, brandnya itu logo. Sama halnya dengan yang lain, contohnya adalah yang mana, terus apa lagi? Ada saingannya ya. Itu pasti posternya disampingkan logonya. Nah, ya fungsinya logo ini masih tidak apa? Adanya logo itu apa? Identitas memasarkan komoditas. Ya, apa lagi? Jadi logo itu selain branding itu mengingat identitas kalian, identitas kalian. Selain branding kan, logo itu fungsinya adalah untuk menambah value juga. Jadi kalau kalian misalnya jualan, itu punya brand sendiri, itu value-nya beda dibandingkan yang nggak ada logonya. Contohnya yang biasa di pinggir jalan itu kalau yang simbolnya apa ya? Itu apa namanya? Epoxy. Nah, epoxy itu kan dia logonya itu ikut yang lain ya, jadi sama semua. Dia nggak punya brand khusus. Beda halnya misalkan tisu, ya kan? Tisu kalau dia tisu, nah dia kan buat brand sendiri. Nah itu value-nya biasanya nilainya lebih tinggi dibandingkan kalian membeli epoxy. Kalau epoxy berapa? Paling biasanya yang umumnya kan. Nah kalau misalkan udah punya brand sendiri itu value-nya beda. Contohnya itu kayak tisu, itu biasanya dianggap sebagai kalian buat tisu. Nah selanjutnya kita untuk kali ini belajar poster. Ada yang pernah datang poster nggak? Atau pernah lihat? Itu kita nanti akan ngobrol. Lihatnya di mana? Foto posternya apa? Ya, kita ngobrol. Kita nih. Karena kan sebenarnya udah sendiri sama ini. Coba yang beda nih kostumnya nih kita. Ini sama kita. Bayar nih. Tidak. Sama semua gitu. Siapa ini? Oh iya. Ini baru tutup ya. Aku tinggal mana?
Bisa lihat kemana? Di bawah Pak. Di bawah nih. Berarti contohnya apa lima? Kalau lima ini totalnya kenapa? Tujuannya untuk apa? Ada total lima ini. Seorang aja Pak. Ada seseorang. Terus waktu yang kotor di mana biasanya? Oh iya, kotor penjualan. Tanya dulu yang kotor. Kali ini dia kotor di mana biasanya? Wah, penting kali. Yang beda Ini hati yang musik di jalan. yang biasa ini yang awalnya cuma wifi Jadi poster itu ada banyak ya. Tadi ada poster tentang himbauan, ada poster tentang pemberitahuan, ada juga poster tentang mempromosikan sebuah produk. Jadi poster itu fungsinya beda-beda. Kali ini paham ya? Jadi saya nggak perlu jelaskan definisinya, kalian cukup lihat contohnya aja dan bisa mendefinisikan sendiri. Nah, saya ambil mengutip dari Wikipedia ya. Jadi poster itu adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar, ada hurufnya, ada informasi juga di situ. Nggak ada video ya, poster nggak bisa gerak. Tetapi seiring perkembangan zaman, poster itu bisa bergerak sekarang. Jadinya namanya poster digital. Biasa kalian lihat kalau di mall-mall tuh ada kan? Nah, itu udah bentuknya digital. Nah, biasanya pengaplikasiannya itu ditempel di dinding atau di permukaan lainnya yang datar. Gitu ya. Jadi kalau namanya poster itu pasti dicetak. Tetapi seiring perkembangan zaman, yang tadinya poster itu dicetak, sekarang udah bentuknya digital. Cuma definisi awal itu poster itu adalah media yang dicetak. Kalau belum dicetak, itu belum jadi poster namanya. Paham sampai sini ya? Jadi poster itu harus dicetak. Kalau nggak dicetak namanya bukan poster lagi, ada tambahan lagi digital. Nah, poster di sini saya nggak banyak teori, cuma di awal-awal. Nanti selanjutnya kalian bisa praktek, bisa mempraktekkan langsung. Tujuan kalian nanti buat di materi poster ini adalah untuk membrandingkan tadi logo kalian itu. Karena tadi ada yang buat jasa lukisan. Nah, brandnya kan berupa logo lukisan ya. Cara brandingnya juga salah satunya menggunakan poster. Nah, fungsi poster itu ada 4. Yang pertama itu sebagai iklan produk ya, iklan produk. Kemudian sebagai pemberitahuan tadi yang dijelasin sama Dipari. Terus ada juga sebagai media petunjuk kegiatan. Jadi misalkan kayak langkah-langkah gitu ya, kegiatan itu langkah-langkah. Terus yang keempat itu adalah untuk alat mempengaruhi. Contohnya yang lagi banyak dipakai buat pemilu. Nah, itu mempengaruhi kalian biar milih seseorang gitu. Paham ya? Jadi misalnya nih ketua kelas ada pemilihan ketua OSIS. Nah, itu harus buat fotonya. Tujuannya apa? Untuk mempengaruhi kalian biar kalian itu milih si dia gitu. Nah, ini salah satu contoh poster iklan dan poster petunjuk. Kalau iklan kayak B, terus kalau petunjuk itu berupa
etika misalkan etika batuk, etikanya harus gimana? Nah itu dikasih petunjuknya. Kalau buat pemberitahuan misalkan dia berupa informasi aja ya. Nah kalau yang sebelah kanan itu poster alat untuk mempengaruhi. Nah sekarang masuk ke langkah-langkah membuat poster tadi. Tolong diperhatikan ya. Yang pertama itu kalau buat poster kalian harus tahu tujuannya untuk apa. Kalau nggak punya tujuan kalian nggak bisa bikin poster. Misalkan tujuannya untuk membrandingkan keahlian kalian. Nah berarti di situ nanti gambarnya berkaitan dengan keahlian kalian. Bahkan kalau bisa ada foto kalian di situ. Kemudian ukurannya, biasanya kalau ukuran poster berapa? 4 gas ukuran poster ya 3. Yang paling bagus itu yang paling besar ya berapa? 1 paling besar. Ini poster itu buatnya media yang paling besar, jangan kecil. Kalau kecil bukan poster lagi namanya. Itu bisa beda namanya, impact. Terus yang ketiga, siapkan atau buat komponen gambar dan tulisan yang dibutuhkan untuk pembuatan poster. Jadi komponennya apa aja yang berkaitan dengan tujuan kalian ya, tujuan buat posternya. Yang keempat, tentukan layoutnya. Tata letaknya nanti kalian atur. Nah nanti di sini saya kasih tahu aturan membuat poster itu seperti apa. Terus yang kelima, buatlah coretan atau sketsa, boleh secara digital atau boleh secara manual. Yang keenam, tetapkan warna pada setiap komponen. Jadi warnanya juga harus sesuai sama tujuan ya. Jangan sampai kalian misalkan tentang posternya tentang alam, terus warnanya kalian kasih warna merah, kan nggak cocok ya. Jadi harus sesuai sama tujuan. Kalau misalkan tentang minuman ya berarti berhubungan dengan warnanya yang fresh. Jangan pakai warna yang apa ya, yang kuning gitu atau abu-abu. Biasanya kalau itu kan biru ya, biru atau ungu. Nah yang ketujuh, nanti setelah jadi posternya dicek kembali kira-kira apa yang kurang. Nah ini simulasi pembuatan posternya. Misalkan tujuannya itu adalah mengiklankan produk dan jasa Guru Kreatif. Ini Guru Kreatif itu brand saya ya, contoh brand saya. Jadi Guru Kreatif itu membuat jasa tentang animasi 3 dimensi, terus sama produk-produk 3D. Nah yang pertama itu kalian tentuin ukuran posternya. Ukuran posternya berapa, misalkan apa ya, minimal A4 ya, jangan A5, itu kecil-kecilan. Terus yang ketiga, komponen yang ada pada poster itu dimasukin. Di sini kan ada gambar, terus judul poster. Nah ini logonya saya taruh di kiri atas ya. Biasanya kalau logo itu letaknya di kiri atas, atau ada juga yang di kanan, bahkan ada juga yang di tengah-tengah. Nah kemudian saya taruh komponen ilustrasinya di kanan bawah. Itu bisa foto kalian, bisa bentuknya itu karakter, itu bebas ya. Sesuaikan dengan tujuan juga. Kemudian baru kalian taruh judulnya. Nah ini judulnya juga harus kelihatan ya. Jangan sampai kalian mengiklankan produk itu judulnya kecil. Misalkan bude, misalkan budenya itu kecil di bawah gitu, itu nggak bagus. Biasanya taruhlah di tempat yang orang bisa melihat secara jelas. Nah baru setelah itu kalian kasih namanya penekanan. Maksudnya penekanan di sini, misalkan nih kalian lebih memfokuskan pada judul. Judulnya itu kalian kasih misalkan shading, ya apa dikasih bentuk lain di judulnya.
Nah, di sini saya kasih penekanannya berupa gelombang aja di sini ya, gelombang ke bawah. Nah, logonya pun saya kasih penekanan ya. Kemudian baru kasih informasinya, informasi lainnya, contohnya misalkan harganya, terus produknya dijual apa aja sih. Dan jangan lupa yang terakhir itu kalian masukkan kontak. Jangan sampai kalian melupakan kontak. Ini kalau produk penjualan ya. Kalau produk misalkan kayak bioskop itu beda lagi. Kan biasanya di bioskop itu kami ya kan. Nah itu beda lagi, dia lebih menekankan sama tokoh utamanya dibandingkan dengan informasi yang lain. Karena yang dilihat itu tokoh utama sama judulnya. Nah ini perhatikan untuk aturannya itu yang pertama ukuran huruf untuk informasi seperti judul atau lainnya buatlah secara besar ya, jangan kecil. Jadi judulnya itu jangan terlalu kecil, harus besar. Gimana caranya? Kalian itu dari jauh, dari 2 meter misalkan ya, dari Bikas ke sini itu kelihatan tuh judulnya data administrasi kelas. Jadi jangan sampai nggak kelihatan. Kemudian layoutnya dibuat simple, jangan terlalu rumit, jangan terlalu ramai, jangan kebanyakan tulisan. Ini mau perhatikan ya semuanya ya, itu kaitan sama pembuatan posternya. Nanti kalian buatnya sampai tahap sketsa aja ya. Untuk basic colornya itu semua selanjutnya. Kemudian ini waktu pembuatan posternya itu 30 menit, jangan lama-lama ya. Jadi ini nggak usah bagus-bagus ya, ini hanya mengatur tata-tata. Terus saya logonya dulu aja, ini ya. Paham ya? Jadi nggak usah lama-lama. Ini saya HP-nya terlalu ini tulisannya di sini di gaya fotografi Asik.
Kelompoknya ya waktunya sudah selesai. Belum saya panggil nama-nama yang masuk ke depan, kita SDing dulu. Kan sini ada pramuka ya. Pramukanya ini hebat nih. Bagus, Kita Pak. sama Bagus, Pak. Wildan juga, Pak. Ya, bagus ya, Pak. Ya, langsung aja. Waktunya udah mau habis. Ya, ini ikut ya. Tapi yang juga sama bagus. Semuanya ikutin ya. Tiga, satu jari kanan, Satu jari kiri. gabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung jadi empat, jadilah kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung jadi enam, jadilah menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung jadi 10, jadilah salaman. Makasih ya Bung dan ya, sekarang kita lanjut ke presentasi. Ini presentasinya hanya menjelaskan buatan posternya ya. Kita mulai dari Bang Fajar. Bang Fajar sama Laura. Bang Fajar sama Laura. Bukan ice breaking ya? Breaking lagi. Kata kita sebelum. Ngajak-ngajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di atas saya taruh logo saya. Ini contoh dari gambar saya. Iya. Ini di pojok kanan bawah saya taruh link QR untuk pemesanan. Ini ada juga teman-teman saya, teman sosial media saya. Ini judulnya sama penjelasannya. Jadi pojok kanan atas ada saya sama di bawahnya ada penjelasan tentang itu. Bawah lagi ada data saya. Kemudian di bawahnya ada Ada yang mau ditanya aja terkait proses teman-temannya? Harganya berapa? Oke.
Ada ditanyain, ini terkait poster lukisan ya? Gak ada ya? Berarti nanti yang apa ini kan baru sketsa ya? Nanti kalian buat lebih bagusnya itu bentuknya digital. Lalu kalian main warna dan sesuai sama tujuannya. Misalnya kan untuk mempromosikan desain kalian. Nah kalau bisa tuh berarti main warna bisa banyak warna. Jangan hanya satu atau dua warna. Bisa lebih dari dua warna. Iya. Nah, silakan kembali. Makasih ya. Oke, selanjutnya Andini ya, Andini maju Andini. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya itu ternyata bikin poster himbauan perihal menjaga air. Jadi di sini itu nanti ada gambar perihal kayak pokoknya kayak ilustrasi untuk menjaga air. Di sini nanti ada tulisan himbauannya, tapi kata-katanya itu singkat saja. Terus nanti di ini ada di foto atas itu ada logo saya. Terus nanti di bagian bawah sini himbauan itu ada semacam website ini menjaga apa ya. Jadi di Instagram itu tuh ada akun namanya Dekat kalau nggak salah. Jadi di situ tuh perihal menjaga kesehatan bumi. Nah nanti bakal saya cantumin di pojok kanan bawah. Terima kasih. Sampai jumpa. Baik, mungkin untuk yang presentasi yang saya panggil hanya beberapa aja. Nah, untuk yang lainnya yang saya panggil tetap dikerjakan proyeknya sampai tahap sketsa ya. Nanti kalau udah seperti biasa ya di foto menggunakan M scanner, jangan pakai foto biasa ya, jangan pakai kamera biasa ya, pakainya M scanner biar rapi. Kemudian setelah difoto di-upload ke Google Drive ya, biar nanti saya bisa lihat hasilnya dari Google Drive. Oh ya semuanya ya. Oke, karena sudah waktunya sudah mau habis, dari pembelajaran hari ini kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak dari awal saya ngomong ya kan, saya masuk sampai tadi presentasi, ada yang bisa menyimpulkan untuk materi hari ini? Coba. Ya yang bisa menyimpulkan saya akan mulai presentasi. Masih ingat kan ya tadi yang saya jelaskan ya? Ya, kita mau maju. Apa diam aja nih? Luser ya, luser. Luser sama Raka. Ini maju. Juga simpulkan dari pembelajaran saya hari ini, kalian bisa jelasin nggak simpulannya? Simpulan buat belajar hari itu ini sudah melihat ya tentang buat poster, apa ada poster, staff, dan cara buat poster. Simpulan yang bisa diambil bahwa ini kita bisa pelajari dari cara membuat poster dan lain. Itu juga diajari bagaimana tata letak dan tujuannya. Terus juga kita ditugaskan buat bikin sketsa awal buat poster untuk ke depan.
Saya kurang lebih memperkirakan tadi bagaimana kita cara membuat poster layout dan kita di sini dengan membuat poster kita juga ambil ke berpikir secara kreatif bagaimana supaya kita menarik, gimana kita kemudian bagaimana kita mau mengambil orang sekitar. Nah, ini kita skenario agar kita bisa poster yang menarik dan bisa terpakai di pasaran. Oke, terima kasih ya. Baik, tadi benar ya, berarti Lungsel dan Raka memperhatikan pelajaran yang sudah saya sampaikan kepada kalian. Mungkin yang lain juga semoga memperhatikan itu ya, dan paham. Gitu. Untuk pembelajaran hari ini kira-kira pembelajarannya gimana? Ada ini enggak? Boleh tangkamkan? Kalau membuat karya ini seru kan? Nanti disuruh lagi sama kalian di prakteknya apa digitalnya ya. Untuk pembelajaran hari ini apakah ada yang ditanyakan terkait pembuatan poster ya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, pertemuan selanjutnya kita masih tentang poster ya. Yang tadinya sampai tahap sketsa, nanti kalian lanjut pembuatannya ke tahap tracing dan coloring. Cuma sebelum tracing dan coloring nanti saya cek dulu apakah posternya sudah bagus atau letaknya. Kalau sudah saya ACC, saya approve, lalu nanti kalian lanjut ke tracing sama coloring. Oke semuanya ya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah bisa berbagi begini setelah kita minggu kemarin melaksanakan observasi dalam supervisi ya. Kemarin Pak Chandra memberikan materi di kelas 10 Di kafe 1. Saya juga sudah hadir di saat Bapak melaksanakan pembelajaran. Bagaimana perasaan Bapak setelah kita supervisi? masih masuk. Iya, masih. Pembelajarannya alurnya tuh kayaknya ada yang ada yang terlewat gitu. Iya. Ya seperti yang saya lihat Pak Chandra sudah menjawab, sudah membuka dengan apa? Salam, berdoa, selanjutnya sudah menanyakan keadaan siswa itu ya Pak. Iya. Kira-kira yang terlewat kira-kira yang mana ya? Ini sih berapa? SDP-nya itu ya. Oh, SPG di awal ya. Iya, SDP-nya kurang menarik aja. Karena kan saya belum biasanya kalau saya ngajar tuh nggak ada SDP Pak. Oh gitu. Iya, saya biasanya membuat anak senang tuh ya dengan cara interaksi ngobrol mana, Iya. terus tanyain apa sih, ya kamu suka apa gitu dari mobil itu kan dia tahu karakternya, oh dia lebih suka ke sini. Jadi saya ngajar anak-anaknya lebih ke sukanya dia gitu. Iya. Jadi kurangnya di situ. Di kemarin itu yang SDK saya minta anak kan tuh bukan saya kan saya jarang Speaking. buat SDK. Tapi nggak apa-apa sih sebetulnya kalau siswa yang melaksanakan speaking juga bisa. Mereka yang memimpin juga itu memupuk percaya diri mereka sebenarnya. Iya. Dan itu sudah sempat juga dilaksanakan di pembelajaran kemarin. Iya. Mungkin yang kurangnya kurang greget atau Kurang greget ya. Tapi dengan Pak Chandra tadi sudah memberikan pertanyaan di awal, walaupun nggak semuanya sempat bercerita gitu ya. Tapi dengan mendengarkan apa yang mereka lakukan kemarin, bagaimana mereka begini, itu sebenarnya sudah mengambil perhatian mereka sebenarnya. Walaupun bisa dikategorikan
ice breaking juga atau mengambil konsentrasi mereka. Kemarin Pak Chandra memberikan materi tentang Pembuatan pembuatan poster ya, dan menggunakan metode atau model pembelajaran. project listening. Oh iya, karena ini pelajarannya produktif. Paket. Iya. Jadi menggunakan model PJBL gitu ya, PJBL. Project Listening. Dalam pelaksanaannya juga sudah saya lihat Pak Chandra sudah mengikuti tahap-tahapnya PJBL, di mana sudah dijelaskan proyek yang akan mereka kerjakan seperti apa gitu ya. Kalau dalam pemberian materi kira-kira apa yang menjadi kendala? Kendala sih device gitu ya. Walaupun 80% anak ada itu kan nanti kan tahap selanjutnya itu kan lebih ke pakai menggunakan device-nya laptop. Cuma nggak semua anak ada laptop. Jadi selain ada laptop pun itu laptopnya speknya nggak sesuai dengan aplikasinya. Jadi ya mau nggak mau pakai lab. Cuma pakai lab juga ya kendalanya sama. Ya mungkin apa namanya belum memiliki satu untuk satu gitu ya. Iya, jadi saya pakai kelompok gitu kalau Kelompok. belajar. Iya. Di kelompok jadi ada yang bikin konsep, terus ada yang praktekin, ada yang menyampaikan saat presentasi gitu. Saya di kelompok gitu. Cuma secara kemampuan kan harus ditingkatkan kalau di KP kan gitu. Iya. Nah, itu dia kemampuannya nggak merata sih dia Pak. Oh gitu ya. Iya, kemampuan kalian anaknya tuh nggak merata. Karena mereka juga apa namanya datang dari berbagai kesukaan gitu ya. Iya. Memang di SMK sudah dijuruskan, tapi kenyataannya karena kita memakai sistem nilai untuk penerimaan siswa baru ini, jadi kadang-kadang ada yang siswa Kelas ada yang enggak. iya, ada yang merasa puas dengan mereka. Ya saya sebelum saya mau awal pembelajaran juga banyak kan masuk SMK tuh jurusan IKP alasannya kenapa ya, salah satunya ada beberapa yang terpaksa disuruh orang tua komentar gitu. Itu apa namanya yang Masalahnya di situ sih. yang menjadi juga anak yang kurang hobi di situ. Iya. Ya. Seperti apa yang Pak Chandra lakukan untuk mengatasi kendala seperti itu? Kalau seperti itu saya misalnya ada beberapa anak yang nggak paham itu Pak ya. Biasanya bisa pakai menerapkan tutor sebaya nanti. Tutor sebaya atau bisa juga nanti saya ambil di luar jam pelajaran di face to face. Saya lebih enak apa sih? Katanya enak gitu ya. Iya. Jadi lebih paham kalau langsung face to face itu. Saat bukan jam pelajarannya tapi bisa aja ketemu Pak Chandra untuk diskusi gitu ya. Diskusi. Kan ada juga ada anak yang ambil itu. Jadi itu harus face to face kalau bisa. Kalau di kelas saya sama rata kan Pak belajarnya, jadi saya nggak beda-bedain. Cuma kalau misalnya tetap masih nggak paham, terus yang ada anak yang beda situ, ya saya di luar jam pelajaran. Jadi ada waktu kapan gitu ya. Iya. Iya. Selain dari itu apa yang masih merasa belum membuat maksimal di sisi kita? Saya masih mencari metode yang pas ya. Itu terkait kan kalau di khususnya Jakarta ya, khususnya negeri ya, saya negeri gitu, terkait beberapa berbagai anak yang minatnya berbeda-beda itu, terus tak bisa suka di jurusan yang udah dia masukin gitu. Iya. Itu saya masih mencari modelnya yang tepat itu apa sih. Selain dari tadi salah satunya ada Pak Chandra sebutkan tadi tutur sebaya. Itu apakah sangat membuat suatu perubahan untuk anak-anak yang tadi Perubahan sedikit. ada Perubahan cuma sedikit gitu, nggak signifikan. Pak Chandra bisa membayangkan suatu cara yang mungkin akan dilakukan di kemudian?
terhadap apa yang Saya nggak bermasalah. kan ini udah kedua udah saya nggak bisa maksain sebenarnya. Oh, Iya, jadi mau nggak mau ya kamu sukanya bidangnya apa gitu. Kalau sukanya bidangnya lebih misalnya lebih ke coding, pemrograman, ya saya kait-kaitkan aja sama pemrograman daripada di kampus saya kait-kaitkan sama pemrograman. Kalau misalkan sukanya masak, ya saya kaitkan sama masak gitu. Mau nggak mau karena udah merdeka Pak. iya, iya. Kita nggak bisa maksa juga. Iya. Oh, misalnya untuk tugas yang lain bikin poster, dia mungkin bikin poster. Poster, gitu. iya biar anak itu termotivasi buat bikin poster. Iya, iya. Oh iya, apa yang mereka beli bisa menjadi apa salah satu ide mereka untuk membuat poster gitu ya. Oke. Setelah apa namanya observasi selesai, masih ada yang menanjak misalnya Pak, apa saja yang kira-kira masih perlu dibicarakan? Mungkin refleksinya refleksi Ya kemarin refleksi nggak hanya dari saya sih sebenarnya. dari semua bidang terkait fasilitas itu bisa direfleksi dulu. tapi kalau refleksi adalah kemarin Bapak Saya kurang ada ya, saya biasanya itu Pak, apa sudah nonton terkait walaupun yang Iya. refleksi ada biasanya sih pakai Google Form Pak, jadi ya secara kan kalau Google Form personal saya jadi tahu satu-satu tuh oh ini nggak sukanya di sini gitu kalau pakai Google Form. refleksinya gitu ya. Iya. Kayak Kemarin enggak sih sebenarnya apa Iya. verbal aja gitu nanya suka nggak tahu suka nggak tahu Tapi pernah dilakukan juga pakai Google Form gitu ya. pernah Itu akan lebih apa terungkap satu orang. satu orang nah kan bisa langsung pakai pengajaan tuh misalnya apa dipanggil langsung anaknya gitu. Iya. Oke. Terima kasih Pak Chandra. Mungkin itu apa namanya yang bisa kita bahas terkait dengan supervisi yang telah Bapak lakukan. Kalau Bapak refleksikan seperti apa Bapak nanti kita supervisi kemana? Kalau saya dari supervisi kemarin udah saya sih merasa masih belum maksimal Pak. Cuma kalau Dari gua si sih penyajiannya, Iya. dari apa namanya situasi dari awal sampai akhir sama kita observasi. iya itu udah puas nih, cuma belum maksimal aja. Ya, terus sama di akhir-akhir tuh ya itu Pak refleksinya kayaknya masih belum dapat refleksi ke anak buat apa sih buat diri sendiri sama buat ke gurunya tuh kurang gitu. Berarti nanti itu tadi ya apa untuk kemarin saja baru 2 orang, tapi biasanya pakai Google Form juga bisa mengambil. Iya, karena kemarin maksudnya tidak habis udah pas bel itu Pak. Iya. Gitu. Jadi saya secara verbal aja Iya. nggak sempat pakai Google Form. Baik, Bu Chandra, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Indra. Saya matiin ya Pak? Iya.